Nuswantara Indonesia. Jati diri bangsa, Nuswantara. Nuswantara adalah kata kunci atau password untuk jati diri sebagai kodrat suatu bangsa. Bukan sekedar mengartikan secara fisik atau geografis saja, tanpa ada makna filosofisnya, seperti kata Indonesia. Nuswantara terdiri dari dua kata yaitu Nuswa dan Antara. Kata Nuswa berasal dari bahasa Sanskerta dengan arti sebuah tempat yang dapat ditinggali. Artinya bukan hanya pulau atau kepulauan, tetapi termasuk di dalamnya lautan, dasar laut dan angkasa. Istilah ini sudah dipakai sejak zaman leluhur kita dahulu. Sedangkan kata Antara bermakna, di antara dua alam yaitu jagat alit mikrokosmos dan jagat agung atau makrokosmos. Maka wilayah Nuswantara bukan hanya di sekitar Indonesia atau Asia Tenggara. Wilayah Nuswantara bisa mencakup antariksa hingga kahyangan sebagai tempat yang bisa ditinggali oleh bukan saja manusia tetapi juga dewata, leluhur yang sudah moksa, jin, lelembut, drubiksa, hewan, dan lain-lain. Jadi Nuswantara memang mencakup seluruh jagat raya. Demikianlah amanah leluhur kita Nuswantara. Nama Nuswantara adalah pemberian leluhur. Sedang nama Indonesia diberikan oleh penjajah. Pemberian nama Indonesia diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan yang dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, serta Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia JIAEA, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Nama Indonesia dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya, Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipels dan die Volkef des Oost-Asien tahun 1884. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ketika dibuang ke negeri Belanda. Pada tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesiese Pers Bureau. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangsa Nuswantara belum merdeka. Apakah masyarakat sudah memahami makna kemerdekaan? Saya yakin banyak bangsa Indonesia yang tidak memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan yang sebenarnya itu ada pada pemikiran. Merdeka dalam berpikir, berdaulat dalam berpikir. Nah, semua penjajahan bukan merupakan penjajahan fisik. Intinya pasti yang dijajah adalah pikirannya. Kenapa? Karena seluruh gerak tubuh manusia itu dikendalikan oleh pikiran. Maka penjajahan yang sempurna adalah penjajahan daya cipta. Apa dampak terhadap penjajahan daya cipta? Contoh dari penjajahan daya cipta adalah kita selalu ketakutan. Yang kita bina adalah ketakutannya. Terus menerus ada di dalam kepala kita. Sehingga kita takut untuk memikirkan sesuatu yang baru. Takut keluar dari pakam-pakam yang terjadi di masyarakat. Itu sebabnya bangsa kita menjadi bangsa yang terjajah, bukan bangsa yang merdeka, yang penuh dengan kreativitas dan inovasi. Hilang itu semua. Apakah berdampak terhadap krisis jati diri? Di mana-mana yang namanya penjajahan itu pasti untuk menghabisi jati diri. Itu sudah pasti. Begitu jati diri hilang,
atau jati diri bangsa hilang, maka bangsa itu sudah hilang dengan sendirinya. Apakah benar jika disimpulkan bahwa penjajahan jati diri ini memiliki dampak yang lebih berbahaya daripada penjajahan Jepang dan Belanda? Betul, penjajahan zaman Belanda hanya terlihat dari bentuk fisiknya kan, tapi selalu diawali dari pikirannya. Yang lebih ngeri lagi di zaman sekarang, orang sukarela dijajah kok. Apakah pariwisata memberikan dampak negatif terhadap nilai kebudayaan? Kalau bagi saya, sebetulnya bangsa kita tidak membutuhkan wisatawan, karena negeri kita sudah terlalu kaya. Justru harusnya bangsa kita yang menjadi wisatawan ke mancanegara. Bukan bangsa asing disuruh datang ke sini lalu mengeluarkan uang seolah-olah kita mencari sumbangan, donasi dari bangsa-bangsa lain untuk kehidupan bangsa kita. Ini memalukan, kita hidup di negeri yang sangat kaya, perilakunya seperti itu. Robah. Salam untuk berdirinya negeri adil dan makmur. Rahayu, rahayu, rahayu.